Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khazna idza syi'ta sahla wa manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'du, kita sampai pada ayat yang ke 163. Man yuridul qiraah. Banyak sekali. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Thumma dzakaral adillah at-tafsiliyah. Kemudian Syekh Asy-Sya'di menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah itu menyebutkan dalil yang terperinci. Ya, diantaranya adalah ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan peredaran malam dan siang serta kapal yang berjalan di lautan bima yang fa'unnas yang bermanfaat untuk manusia wa ma'anzalallahu minas sama dan apa yang Allah turunkan dari langit mimma'in dari air fa'ahya bil ardo kemudian dengannya Allah hidupkan bumi ini ba'da mautiya setelah matinya bumi ini wa batha fiha dan menyebarkan di dalamnya min kulli dabbah dari berbagai macam melata wa tasrifir riyah dan mengendalikan menjalankan angin wassahab dan awan al musakhkhari bainas sama yang berjalan di antara langit wal ard dan bumi la ayatin liqaumi ya'qilun adalah terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang memiliki akal atau yang berakal. Bahkan sekalian setelah ayat yang kemarin kita bahas yang menunjukkan tauhid uluhiyah Allah Subhanahu wa taala dengan statement Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ilahukum ilahun wahid. Allah Subhanahu wa taala di sini pakai ilah ya, menunjukkan kepada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah. Wa ilahukum ilahun wahid. Tuhan yang berhak untuk disembah, diibadahi dan dimintai pertolongan itu hanya satu Tuhan saja. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa, tiada ilah selain dirinya, Ar-Rahmanur Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian setelah turunnya ayat ini, orang-orang kafir Quraisy itu kemudian ya sebagaimana kita manusia biasa selalu membayangkan dengan kebiasaan yang selalu dilakukannya. Mereka berpikir bahwa dunia dan alam semesta yang sekian banyaknya ini, walaupun mereka sebenarnya pada zaman itu belum tahu seberapa besar dunia dan seberapa luas. Mereka hanya sekitar tahu Jazirah Arab, Syam, Romawi, mungkin belum tahu adanya Indonesia, Amerika atau yang lainnya. Tetapi walaupun dengan mereka tahu batasan seperti itu, tetapi bagi mereka itu sudah sangat luas sekali. Nah, ketika Rasulullah SAW membacakan ayat ini wa ilahukum ilahun wahid,
la ilaha illallah rahmanur rahim, maka kemudian mereka mengatakan, apakah mungkin cukup dunia yang luas ini, masyarakat orang yang begitu banyak ini, itu hanya ada satu Tuhan saja. Sementara kebiasaan mereka punya banyak Tuhan. Kalau pingin jodoh, berangkat ke Tuhan ini. Kalau pingin perdagangan, berangkat ke Tuhan ini. Kalau pingin anaknya selamat, masa depannya cerah, pingin Tuhan, berangkat ke Tuhan ini. Hampir ada 300 di sekitar Ka'bah saja. Dan itu berbeda-beda fungsi dan tugas. Sebagaimana kalau kita lihat Tuhannya orang-orang, apa kalau lihat yang pernah lihat di film Kerasakti ya, ada dewa bumi, dewa matahari, ada dewa gunung, ada berbagai macam dewa, dan keyakinan manusia pada saat itu ketika tiga tersentuh oleh hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kemudian setelah mereka mengatakan apakah mungkin cukup satu Tuhan dengan berbagai kebutuhan yang ada dan begitu banyak manusia makhluk yang membutuhkannya, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri ila akhiril ayat la ayatin liqaumi ya'qilun. Akhbara ta'ala anna fi hadhil makhluqat al-azimah ayatun. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengkhabarkan anna fi hadhil makhluqat, bahwa di ciptaan-ciptaan ini atau makhluk-makhluk yang sangat besar ini itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dua. Yang pertama adalah ayatun kauniyah dan yang kedua adalah ayatun Qur'aniyah. Ayatun Qur'aniyah bi irsalir rusul, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para anbiya, para rasul untuk menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya. Maka ayat di dalam Al-Qur'an itu dikatakan ayat karena setiap daripada penggalan ayat itu terdapat kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terdapat tanda-tanda akan keilahannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga tanda yang kedua yang bersifat ayat kauniyah, yaitu bersifat alam semesta ini. Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan juga dan memantik akal pikiran kita melalui ayat-ayat Qur'aniyah untuk memunculkan tentang ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang bersifat alam. Karena memang ya manusia memang ada yang sangat cerdas, tanpa dipantik oleh ayat-ayat Qur'aniyah logikanya sudah main. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum datang wahyu kepada dirinya, logikanya sudah main, bahwa ketika dia melihat bintang, ketika dia melihat bulan, kemudian ketika dia melihat matahari, mencari Tuhan, tetapi Tuhan-Tuhan tersebut yang dianggapnya sebagai Tuhan pada awalnya memiliki kelemahan-kelemahan yang ada. Maka akal dan logikanya langsung main. Tidak mungkin Tuhan-Tuhan itu memiliki kelemahan-kelemahan seperti ini. Kemudian sampai pada puncak kesimpulan bahwa Tuhan saya adalah yang menciptakan semuanya. Kemudian juga Rasulullah SAW sebelum turunnya wahyu, Rasulullah SAW juga tidak pernah menyembah berhala. Karena memang secara logika manusia yang cerdas, yang punya akal, maka hal-hal tersebut tidak berhak untuk disembah. Sehingga ya dari akal yang sehat, secara otomatis dia akan menemukan jalan yang lurus. Bahkan kalau ada istilah Arab gimana? Al-aqlus salim la yu'aridu ad-dalil as-sahih. Bahwa akal yang sehat itu tidak akan mungkin pernah bertentangan dengan
nas-nas ataupun hadis-hadis yang sahih. Ya, ini kalau akalnya sehat. Berarti kalau ada yang nyembah berhala berarti akalnya sedang tidak sehat. Maka ini juga menjadi sifat seorang mukmin ya. Apa sifat seorang mukmin? Sukanya untuk melaksanakan tafakur ya, sukanya untuk melaksanakan tafakur dan tadabbur ya, tidak saja mendapatkan hidayah itu dari ayat Qur'aniyah, tetapi mendapatkan hidayah daripada tafakur dalam penciptaan alam semesta dan juga pada penciptaan dirinya dan juga pada penciptaan amalan-amalan yang ada pada dirinya, sampai ketika melihat istrinya itu loh, bukan melihat dengan syahwatnya saja, melototi istrinya saja, tetapi teringat dengan Allah Subhanahu wa taala, ayat yang tertera di dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Nah, kalau sama istrinya cemberut terus, nggak pernah dapat ketenangan, nah ini yang susah mikir. Ai adillatun ala wihdaniyatil bari wa ilahiyati, yaitu di sini terdapat tanda-tanda akan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan keuluhiyahannya, wa adimi sultanihi, dan terdapat atas agungnya kekuasaannya atau kerajaannya, wa rahmatihi, dan rahmatnya, wa sairi sifatihi, dan terdapat di penciptaan langit dan bumi itu juga seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bagaimana Allah tidak Allahu Akbar sementara alamnya semesta ini itu belum ada yang menjangkau seberapa besar alam semesta ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-jamil, wong makhluknya saja begitu sangat indah. Bahkan Nabi Yakub alaihi salam, kenapa begitu, kalau dibilang dan itu benar adanya, lebih menyayangi Nabi Yusuf alaihi salam daripada saudara-saudara yang lainnya, dan bahkan tingkat rindunya, kangennya itu sampai ngambus baunya dari jarak berkilo-kilo saja sudah kambus, sebagaimana Zulaikha kambus ringetnya Nabi Yusuf alaihi salam. Itu dikarenakan apa? Karena saking gantengnya Nabi Yusuf alaihi salam. Dan Nabi Yakub alaihi salam kenapa senang sama gantengnya Nabi Yusuf? Dikarenakan dirinya itu mengingat-ingat, ini sosok makhluk ciptaannya Allah saja begitu ganteng seperti ini, bagaimana dengan zat yang menciptakan ini. Nah, disitulah kenapa sangat senang sekali, sangat gembira sekali Nabi Yakub alaihissalam untuk selalu berdekatan dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, ini juga kalau kita punya sahabat yang ganteng-ganteng, apalagi suami, istri yang cantik-cantik, juga la ayatin liqaumi yaqilun wa yatafakkarun. Semuanya ada bentuk tadaburnya. Walakinnaha, akan tetapi ayat-ayat tersebut liqaumin yaqilun, bagi orang-orang yang berakal saja. Ai liman lahum uqulun, bagi siapa saja yang memiliki akal, ya'malunaha, yang bisa makai akal tersebut, fima khuliqat lahu, sesuai dengan yang akal tersebut diciptakan untuknya. Fa'ala hasabi ma manallahu ala abdihi minal akal, maka sesuai kadar
yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya dari akal, yantafi'u bil ayat, maka dia akan bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa ya'rifuha bi aqlihi, maka dia akan mengetahui ayat-ayat tersebut dengan akalnya, wa fikrihi dan pemikirannya, wa tadabburihi dan tafakur atau tadaburnya. Fa fi khalqis samawati, maka di penciptaan langit-langit, fi irtifaiha, melihat tingginya langit, wattisaiha, melihat luasnya langit, wa ihkamiha, dan melihat begitu sempurnanya ya penataannya, wa itqoniha, dan begitu dalamnya tatanannya, sempurnanya penciptaannya, wa ma ja'ala wa fiha, dan apa yang Allah jadikan di dalamnya langit-langit tersebut, minas syamsi, dari matahari, wal qamari wan nujumi, bulan, bintang-bintang, wa tanzimiha, dan keteraturan bulan bintang dan seluruh planet-planet yang ada, lima solihil ibad, untuk demi kemaslahatan hamba. Wa fi khalqil ardi, dan dalam penciptaan bumi, mihadan, bentangannya, lil khalqi, maka Ustaz Khadik sering mengingatkan bahwa bumi itu terbentang dan datar, tidak bulat. Ya, yang tidak terima silahkan datang ke Ustaz Khadik, akan dijelaskan insya Allah. Bukan konspirasi ya Ustaz Agus ya, bukan konspirasi, tapi ya diajak ngopi ya, diajak ngopi. Sering ada majelis ustadz ngopi untuk membahas bumi datar atau bumi. Mihadan lil khalqi yumkinuhumul qarar, yang memungkinkan mereka untuk bisa bertempat tinggal alaiha, di atasnya. Wal intifa'u bima alaiha, dan mendapatkan manfaat dengan apa-apa yang ada di atasnya, wal i'tibar, dan mengambil pelajaran. Maka Allah juga jelaskan, walladzi khalaqal arda jami'an, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an, dialah Allah yang menciptakan apa yang ada di bumi untuk kalian semua. Ma yadullu dzalika ala infiratillah, yang itu semua menunjukkan atas keesaannya Allah Subhanahu wa taala bil khalqi wat tadbir, dalam hal penciptaan dan pengaturan, wa bayani qudratihi, dan penjelasan keesaan atau kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, allati biha khalaqaha, yang dengan kekuasaan tersebut Allah menciptakannya, wa hikmatuhu allati biha atqanaha, dan dengan hikmahnya, dengan hikmah tersebut Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan dan membaguskan serta menertibkan apa yang ada di bumi. Wa 'allamahu wa ilmuhu wa rahmatuhu, dan ilmunya dan rahmatnya, allati biha auda'a ma auda', yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memperbagus, menciptakan apa yang ada di atasnya. Min manafi'il khalqi, yang bermanfaat bagi makhluk, maksudnya manusia, wa masalihihim, dan kemaslahatan untuk mereka, wa daruratihim, dan kebutuhan primer mereka, wa hajatihim, dan kebutuhan sekunder mereka atau apa yang mereka butuhkan. Wa fi dzalika ablaghu dalil ala kamalihi, di hal-hal tersebut terdapat dalil yang paling nyata atas kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala, wastihqaqihi, dan atas berhaknya Allah Subhanahu wa taala, ayyufrada bil ibadah, untuk ditauhidkan di dalam masalah ibadah. Karena dialah yang mengatur segala alam
semesta tersebut. Linfiradihi bil khalqi wat tadbir, karena keesaannya di dalam hal penciptaan dan pengaturan, wal qiyam bi syu'uni ibadihi, dan berdiri atau menegakkan dengan seluruh urusan-urusan hambanya. Makanya tugas kita sebenarnya adalah bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bekerja. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kadang dari hal ini saja ya kita memahaminya, ya, memahami hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ginan. Ya wahai hambaku, fokus konsentrasi ibadah kepadaku, maka aku akan menjadikan hatimu menjadi hati yang kaya. Dan karena memang kekayaan itu ya sebenarnya kaya hati, bukan kaya uang, karena memang kalau seandainya kaya itu dengan rumah bagus ataupun dengan kendaraan mewah, insya Allah antum semua hari ini lebih kaya daripada Fir'aun, atau lebih kaya daripada Qarun. Qarun punya emas, panjenengan punya emas, masih banyak mana emasnya Qarun. Tapi Qarun mau apa? Punya emas, dia nggak bisa apa-apa. Mau makan emasnya nggak bisa, mau beli makanan ya makanannya segitu-segitu. Antum bisa beli es krim, beli jus buah, beli nasi goreng. Fir'aun, Qarun nggak bisa toko es krim. Sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya Qarun loh, kawan sekalian, itu belum pernah enaknya ngerasakan momoyo, naik sepeda motor, naik mobil, apalagi naik pesawat, masya Allah. Tapi subhanallah, yang menjadikan kita miskin itu ya karena pikiran kita selalu membandingkan dengan yang di atas kita. Kita punya sepeda motor, merasa miskin karena teman-teman kita yang lainnya punya roda 4. Itu yang bikin melarat. Kenapa pikiran kita seperti itu? Karena fokus kita bukan ibadah sama Allah, tapi fokus kita adalah karena mencari dunia. Maka kata Allah, tafarraq li ibadati. Kalau kita sudah fokus ibadah kepada Allah, kita menemukan Allah, masya Allah, seluruh dunia itu tunduk. Dan coba ya kita bayangkan, Rasulullah ngasih batasan apa? Batasan bahwa seorang mukmin itu ya menjadi orang paling kaya raya, paling nikmat kalau apa? Kalau bangun pagi badannya sehat, kemudian punya duwe beras kanggo mangan dina iku. Punya beras. Nah antum insya Allah beras sak karung no mah, gak entek-entek. Rekening juga masih banyak. Ini hanya punya 3 kali makan hari itu tok, badan sehat. Ya, hidup di keluarga enak, keluarganya sehat, makanannya hari itu cukup, maka orang mukmin itu seakan-akan dia memiliki dunia dan seisinya. Kalau nggak percaya, bayangkan hadis ini, antum pergi ke Gunung Kendil atau Gunung Juluk, lihat desa Sedayu Lawas, atau lihat yang mampu antum lihat, terus antum bayangkan semua satu dunia ini milik saya, semuanya nyewa semua. Ya, ada mobil, ada bis, ada itu, semua orang itu kan tak titipi semua. Nanti saya kalau mau pergi ke Malang rekreasi, ya saya panggil itu orang yang saya titipi bis itu, yang saya suruh ngerawat bis saya di sini. Setelah saya pakai bis saya lagi, saya sangoni 4 juta, rawat lagi bis saya. Nggak usah bayar pajak, nggak usah bayar apa. Semuanya kan titipan, dan mereka kita titipi dong.
Kita mau sedan, panggil sedan. Kita mau mobil apa, tinggal panggil. Sini tak, kamu supiri saya mau pergi ke Jakarta. Oke, seret. Sudah itu, rawat mobil saya ini, tak kasih 1 juta, rawat lagi. Ya. Tinggal masalah perasaan saja, ya. Tinggal masalah perasaan. Dan siapa yang megang perasaan ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka janji Allah adalah amla'u qalbaka ghinan. Aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Dan Rasulullah SAW sudah mengkhabarkan ya kepada kita bahwa Rasulullah SAW, kalau antum ditanya dalam sejarah ya, kira-kira pekerjaannya Rasulullah SAW itu apa setelah diangkat jadi nabi? Rata-rata orang pembisnis, Rasulullah juga dulu dagang. Dulu dagang itu belum Rasul, itu Muhammad. Tapi yang kita disuruh mengambil contoh adalah apakah pada Muhammad atau pada Muhammad Rasulullah. Laqad kana lakum fi, bukan Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada Rasulullah ada uswatun hasanah. Nah sekarang Rasulullah SAW dalam mencari ma'isyah, kehidupan, itu kira-kira kerjaannya Rasulullah apa? Waj'ala rizki tahta dhilli rumhi. Dan dijadikan rizkiku itu di bawah naungan tombak perjuanganku. Dan uniknya waj'ala dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri. Dan dijadikan rendah dan hina bagi yang menyelisihi urusanku. Ya, kerjaannya harus meniru kerjaannya Rasulullah. Kerjaannya Rasulullah apa? Nah ini yang subhanahu wa namanya tafarrugh li ibadati. Fokuslah pada ibadah. Karena memang Masya Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha. Dan tidak ada binatang atau bukan, tidak ada melata di atas bumi ini kecuali Allah yang menanggungnya. Illa 'ala Allah. Berarti 'ala Allah itu kan kewajiban bagi Allah untuk memberinya. Antum tanpa usaha pun rizki itu tidak akan berubah karena sudah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Antum mau lahir sudah dicatat rizkinya sekian, makan berapa kali sehari, tik semua set. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Bukan berarti saya menyuruh tidak kerja ya. Allah menyuruh kita fantasyiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu min fadlillah. Allah menyuruh kita kerja, tetapi fokus kita ini loh. Fokus kita ini, tujuan kita ini. Kita tidak kerja kalau nggak ada perintah Allah untuk bekerja. Karena ada perintah Allah untuk bekerja, kita bekerja. Kalau enggak, ngapain kerja? Rezeki sudah disediakan Allah. Sudah ditulis tidak akan berkurang, tidak akan lebih. Semuanya sudah selesai. Ini pelajaran liqaumin ya'qilun. Timur. Wa fi ikhtilafil laili wan nahar, dan pada peredaran malam dan siang, wa huwa ta'aqubuhuma, dan yang dimaksud adalah pergantian antara keduanya, alat dawam yang terus menerus. Idza dhahaba ahaduma, kalau satunya pergi, khalafahul akhar, maka akan datang yang lainnya. Matahari pergi, maka akan datang rembulan. Wa fi ikhtilafihima, dan pada peredaran keduanya, fil harri, ada namanya musim panas, wal barodi, dingin, wat tawassut, dan ada pertengahan antara panas dan dingin, wa fituli, dan dalam panjangnya, ya kadang ada malam itu begitu pendek, dan hari ini malam, bulan-bulan ini ya, malam begitu
panjang. Isya saja sudah apa? Sampai subuh itu panjang sekali. Wa fituli wal qasri, dan pendeknya, wa tawassut, dan pertengahan antara kedua, wa mayan syau an dzalika minal fusul, dan yang muncul dari hal tersebut dari musim-musim yang ada. Kalau di Indonesia ini ada musim hujan, musim macam-macam. Alati biha intidhamu masalihi bani Adam, yang dengan itu semua terjadinya keteraturan maslahat kebaikan bagi Bani Adam wa hayawanatihim, dan hewan-hewan yang mereka miliki, wa jami'i ma ala wajhil ard, dan bagi seluruh apa yang ada di atas muka bumi, min asjarin wa nawabita, dari pohon-pohonan dan dari tumbuh-tumbuhan. Kullu dzalika bintidhamin wa tadbirin, semua itu dengan keteraturan dan kepengaturan, wa taskhirin, dan dengan penjalanan Allah Subhanahu wa taala. Tanbahiru lahul uqul, yang akal bisa ketika memikirkannya bisa terbelalak, terkagum-kagum. Wa ta'jazu an idrakihi, dan lemah untuk memahaminya, minar rijalil fahul, dari orang-orang yang cerdas sekalipun. Ma yadullu dzalika ala qudrati musarrifiha, itu semua menunjukkan atas kekuasaan pengendalinya, wa ilmihi, dan juga ilmunya, wa hikmatihi wa rahmatihil wasi'ah, hikmahnya serta rahmatnya yang sangat luas sekali. Apalagi kita seorang mukmin yang mengetahui hikmah Allah Subhanahu wa taala di alam semesta seperti itu, maka kita juga dengan memahami hal tersebut, maka kita akan menjumpai bahwa Allah Subhanahu wa taala bersikap kepada kita itu antara dua hal. Antara kalau enggak dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mensikapi kita dengan rahmatnya. Kalau kita mendapatkan bala dan ujian, maka Allah mensikapi kita dengan hikmahnya. Di balik bala itu akan ada hikmah yang luar biasa sekali. Kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, maka itu dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Qayyim, jangan pernah sedih karena seorang mukmin disikapi Allah dengan hikmah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Walutfihi asyamil, dan maha lembutnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Wa tasrifuhu, dan pengendaliannya, wa tadbiruhu, dan pengaturannya, alladzi tafarrada bihi, yang Allah mengendalikan itu semua dengan keesaannya. Wa adhamatu mulkihi, dan keagungannya dan kebesaran kekuasaannya dan kerajaannya, mimma yujibu ayyu Allah wa yu'bad, yang itu semua mewajibkan bagi kita, mengharuskan bagi kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah dan mengibadahinya. Wa yufradu bil mahabbah, dan kita tauhidkan dalam perkara-perkara mahabbah, wa ta'dzim, dan juga pengagungan, wal khauf war raja, serta dalam hal perkara takut ataupun berharap, wa badlul juhdi fi mahabihi wa maradihi, dan mengerahkan segala tenaga di dalam berusaha untuk mencintai atau mendapatkan cintanya dan mendapatkan ridhonya. Nah, ini adalah sesuatu inti daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan hal-hal tersebut, mengatur alam semesta ini agar supaya kita mentauhidkan Allah di dalam mencintainya, takut kepadanya, dan berharap kepadanya. Maka perlu kita renungi ikhwas sekalian bahwa komponen ibadah itu kan ada 3 ya. Ada mahabbah, ada roja, ada khauf. Maka yang mampu untuk
mentadaburi inna fi khalqis samawati wal ardi ikhtilafil laili wan nahar sampai seterusnya dari itu, maka dia akan mengetahui bahwa tiga hal ini hanya berhak untuk diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang mengendalikan semua, sehingga sampai kita mendapatkan nikmat, mendapatkan istri, mendapatkan anak dan yang lainnya itu tidak lepas daripada pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita syukuri dengan memperuntukkan tiga hal ini, ya, mahabbah, roja dan khauf. Dan orang yang mampu mengendalikan tiga ini untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menemukan kebahagiaannya, yang mana dia dalam hatinya tidak ada rasa cinta kecuali hanya untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berharap, bayangkan, tidak berharap, tidak bergantung kepada apa, kepada bosnya, kepada benda, kepada kerjaan, kepada yang lainnya. Itu semuanya hilang. Kalau itu kita bisa hilangkan hal tersebut, maka kita menemukan kebahagiaan kita. Begitu juga dengan rasa takut, ya, takut akan ini, akan itu, berbagai macam bahaya-bahaya yang ketika kita salah menempatkannya, tidak menempatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di sana terjadi sebuah penderitaan. Nah, ini juga merupakan nikmat Allah kepada hambanya untuk mentauhidkannya. Jadi tauhid itu sendiri adalah merupakan sebuah kenikmatan. Wa fil fulkil lati tajri fil bahri wa hiya sufun, dan pada kapal, yaitu wa hiya asufun, kapal-kapal, wal maraqib, dan nahkoda, ya, nahkoda dan semisalnya, mimma alhamahu wa hu ibadahu, yang Allah memberikan ilham kepada hambanya untuk pembuatannya, ya. Bahkan semua dari kita, masya Allah, di sini kuncinya, ya. Kalau ada yang pinter bisnis di antara kita kemudian kaya raya, bukan dia pinter, tetapi Allah mengilhami dia untuk bisa pinter bisnis. Jangan sampai kemudian kayak Qarun. Sampai pada hal ini membuat kapal pun Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengilhami mereka. Bahkan pembuatan HP ini pun bukan tidak murni, ya, tidak murni kemudian orang kafir yang membuat, enggak, tetapi Allah lah yang mengilhami dirinya untuk bisa membuat HP. Peralatan canggih sampai pada bom nuklir dan yang lainnya, semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengilhami manusia, tentunya dengan hikmah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqalahum minal alat ad-dakhiliyah wal kharijiyah, dan menciptakan untuk mereka dari peralatan-peralatan dalam maupun luar, ma'aqdarahum 'alaiha, yang menjadikan mereka mampu di atasnya. Tsumma sakhkhara hadzal bahr, kemudian setelah diilhami membuat kapal, Allah menjadikan lautan itu pun bisa tunduk, ya. Lautan yang begitu luas bisa tunduk kepada mereka. Wariyah, dan juga angin allati takmiluha, yang membawa kapal tersebut, bima fiha minar rikab wal amwal, dengan apa-apa yang ada di dalamnya dari ar-rikab, para penumpang, wal amwal, harta-harta, wal badha'i, barang-barang dagangan, allati hiya min manafi'in nas, yang semua itu bermanfaat untuk manusia. Wa bima taqumu masalihuhum, dan dengan apa-apa yang dengannya tegak kebaikan-kebaikan manusia, wa tanzimu ma'aishihim, dan pengaturan ma'isyah atau rizki mereka. Famanil ladzi alhamahum sun'ataha, siapakah yang memberikan ilham pembuatannya, wa aqdarahum 'alaiha, dan menjadikan mereka mampu berada di atasnya atau menciptakannya. Wa khalaqalahum minal alat, dan menciptakan untuk mereka alat-alat mabihi ya'malunaha, yang bisa dibuat mereka kerjakan. Ammanil ladzi sakhkhara lahal bahr, ataukah siapa yang mengendalikan lautan untuk mereka, tajri fihi biidnihi,
yang berjalan di atasnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala wa taskhiri dan pengendaliannya Allah. Wariyah dan juga angin. Siapa yang mengendalikannya? Ini pertanyaan untuk mematik kecerdasan akal kita menuju pada keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ataukah manilladzi khalaqalil maraqib al-bariyah wal bahriyah? Siapakah yang menciptakan lil maraqib, ya, bagi tumpangan-tumpangan baik darat maupun laut, an-nar wal ma'adin, ada api, ada tambang-tambang, al-mu'inah yang bisa membantu ala amliha untuk membawanya, wa hamli ma fiha minal amwal dan membawa harta-hartanya. Fal hadhil umur hasalat ittifaqan, apakah hal-hal tersebut terjadi secara kebetulan? Am istaqalla bi ilmiha hadal makhluk ad-dhaif al-ajiz, apakah hanya murni karena ilmunya makhluk yang sangat lemah dan enggak mampu apa-apa ini? Alladzi kharaja min batni ummihi, yang makhluk ini keluar dari perut ibunya, la ilma lahu wala qudrata, tidak punya ilmu dan tidak punya kemampuan. Tsumma khalaqalahu rabbul qudrah, kemudian Robnya menciptakan kemampuan untuknya, wa 'allamahu dan mengajarkannya ma yasha ta'limahu, dengan apa yang dia kehendaki dari pengajarannya. Amil mustakhir lidzalika, ataukah pengendali semua itu Rabbun wahid, satu Tuhan saja, Hakimun yang maha bijaksana, Alimun yang maha mengetahui, la yu'jizu syai', yang tidak ada yang bisa melemahkannya, wala yamtani'u alaihi syai', dan tidak ada yang menghalanginya sesuatu apapun. Balil asya qaddanat li rububiyyati, itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Bahkan segala sesuatu qaddanat, telah tunduk li rububiyyatihi, terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wastakanat li azamatihi, dan telah tunduk di bawah kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, wa khada'at li jabarutihi, dan telah tunduk pula di bawah kekuasaan atau kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul abdi dhaif, dan puncak dari hamba yang lemah, anja'alahu wahu, di mana Allah menjadikan dirinya juz'an min ajzail asbab, salah satu bagian dari bagian-bagian sebab-sebab yang ada. Allati biha wujidat hadhil umur al-'idham, yang dengannya didapat atau dihasilkan perkara-perkara besar ini. Fahada yadullu ala rahmatillah wa inayatihi bil khalqi, ini menunjukkan atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan inayahnya kepada makhluknya. Wa dzalika yujibu an takunal mahabbah kulluha lahu, maka ini mengharuskan bagi kita semua untuk memperuntukkan mahabbah itu seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, wal khauf, dan juga rasa takut, war roja, dan juga rasa harap, wa jami'ut ta'at, dan seluruh ketaatan-ketaatan, wadul, dan seluruh kerendahan, wa ta'dim, dan pengagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan hal ini tauhid kita akan sempurna, baik tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah kita akan mampu memahami tauhid asma kita, sehingga dengan pemahaman yang sempurna dari ketiga tauhid ini, maka kita akan memperuntukkan yang namanya al-mahabbah, ar-raja, wal khauf hanya untuk dirinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, hamba juga sama. Kalau ketiga hal ini tidak diberikan kepada Allah, maka dia akan memberikannya kepada manusia. Ketika orang itu ya tauhid rububiyahnya salah di dalam memandang, misalnya bahwa rizki itu hanya Allah yang memberi.
Ketika dia salah, maka dia akan memberikan khauf, roja, mahabbah kepada selain Allah. Dia akan mungkin mencintai harta lebih banyak daripada kepada Allah. Dia akan lebih berharap kepada bosnya, pekerjaannya, kemampuannya daripada kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan lebih khawatir, ya, enggak mendapatkan rizki, enggak mendapatkan yang dia inginkan, melebihi kekhawatiran dia, ketakutan dia kepada Allah. Itu ketika apa? Ketika error di dalam tauhid rububiyahnya maupun uluhiyahnya. Nah ini, ya, ayat ini menancapkan kepada kita mulai dari ayat yang kemarin, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri sampai pada la ayatil liqaumi yaqilun. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk terus bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di kehidupan dunia ini sampai Allah memberikan husnul khotimah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada tambahan dari asatidz yang lain, kami persilakan. Ustaz Rizky mau nambahkan? Ustaz Sohib? Baik, subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.